Pemirsa, 13 rumah di asrama Brimob Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Rapatnya posisi rumah serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan menghanguskan isi rumah. Kebakaran terjadi di Komplek Brimob Polda Sumatera Utara, Jalan Kiai Haji Wahid Hashid, Medan Baru, Medan. Api berasal dari salah satu rumah yang diduga mengalami korsleting listrik. 12 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku selama 2 jam untuk memadamkan api yang menghanguskan 13 rumah. Petugas sempat kesulitan karena banyaknya barang yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, ratusan rumah warga terendam banjir karena tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari lalu di Desa Piasa Ulu, Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya akses jalan desa lumpuh total. Warga Desa Piasa Ulu, Asahan, Sumatera Utara ini terpaksa berjalan kaki menerobos banjir yang merendam jalan desa. Namun tak jarang dari mereka justru memanfaatkan banjir untuk bermain air. Sebanyak 391 rumah warga terendam dengan ketinggian air berkisar 50 hingga 120 cm karena intensitas hujan yang tinggi sejak beberapa hari lalu. Bahkan sebagian warga tetap bertahan di dalam rumah meski terendam banjir. Ke rumah ya? Iya. Nggak tahu tadi banjir gimana? Ya nenek nggak tahu, tiba-tiba sampai sini banjir. Ketinggian air rata-rata 50 sampai 120 cm. Untuk di Desa Piasolu ini yang terendam banjir 6 dusun, diperkirakan 391 rumah yang tergenang banjir masuk ke dalam rumah. Petugas dari Badan Penanganan Bencana Alam Daerah Asahan mengimbau warga untuk selalu waspada terhadap banjir. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Warga penerima bantuan sosial berdesakan saat akan mencairkan dana bansos di kantor Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tanggerang, Banten siang tadi. Saling serobot antrean sempat terjadi sehingga petugas sempat kewalahan menertibkannya. Tidak hanya mengabaikan jaga jarak, sejumlah warga juga tidak memakai masker dengan baik saat mengantre. Mirisnya lagi, sejumlah ibu rumah tangga nekat membawa balitanya ikut dalam antrean. Padahal anak di bawah 5 tahun rentan terpapar COVID-19. Takut nggak sih, khawatir nggak sih Bu? Kan masih ada COVID. Ya takut sih ya, cuman ya kita pakai persyaratan aja gini. Lebih dari 1.000 warga Desa Cikande mencairkan dana bansos dari Kementerian Sosial. Bantuan sosial tahap ke-8 ini, satu kepala keluarga penerima uang sebesar Rp300.000. Dari Tanggerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Aparat TNI menurunkan baliho bergambar Habib Rizik Syihab yang terpasang di dekat markas FPI kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Penurunan dan pencopotan baliho ini dilakukan atas instruksi Pangdam Jaya demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagian kalangan menganggap turun tangannya aparat TNI menangani baliho Habib Rizik Syihab sebagai bentuk ketidakmampuan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah aparat Satpol PP tidak mampu menangani penertiban baliho di Jakarta. Menurut Riza, dalam tugasnya, petugas Satpol PP terbiasa bekerja sama dengan petugas TNI Polri. Dan sesungguhnya Satpol PP secara rutin itu melakukan penertiban terkait baliho. Memang tugas tanggung jawab daripada Satpol PP untuk menertibkan tidak hanya baliho spanduk, tapi juga reklame dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya memang selama ini ya Satpol PP dalam tugas-tugasnya termasuk melakukan pengawasan PSBB, menertibkan, memberi sanksi pada PSBB itu sering dibantu oleh TNI Polri. Jadi Satpol PP memang selama ini sudah biasa bekerja sama dengan TNI Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Rencananya, Wakil Gubernur DKI Senin besok juga akan hadir memberikan keterangan terkait masalah di Petamburan di Polda Metro Jaya.
Dari Jakarta, Muhammad Ardian Saputra, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP mencopot spanduk yang menyalahi aturan di Surakarta, Jawa Tengah. Beberapa spanduk yang dicopot petugas gabungan ini bergambar pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Sejumlah tempat menjadi lokasi penertiban spanduk yang menyalahi aturan, yakni Kecamatan Serengan, Laweyan, hingga Kecamatan Pasar Kliwon. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri menegaskan pihaknya akan menertibkan spanduk yang dipasang tidak sesuai aturan. Kita mendorong Satpol PP untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya, melakukan penertiban pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan Polri beserta TNI memberikan jaminan keamanan untuk agar Satpol PP bisa melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik. Selain di Surakarta, Jawa Tengah, aparat gabungan dari Kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat menertibkan satu persatu poster dan baliho bergambar pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Penertiban atribut HRS ini dilaksanakan di 6 lokasi di Kabupaten Bogor. Namun petugas belum memastikan jumlah atribut HRS yang ditertibkan ini. Dari Surakarta, Jawa Tengah, dan Bogor, Jawa Barat, Septiantoro Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Setelah 8 jam, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil rampung diperiksa penyidik Barreskrim Polri terkait kerumunan massa dalam kegiatan Rizik Syihab di Mega Bendung Bogor, Jawa Barat. Ridwan Kamil menegaskan Pemprov Jawa Barat tidak pernah memberikan izin atas penyelenggaraan acara karena sanksi tegas akan diberikan pada Pemkab Bogor dan panitia acara. Kedua, jika ada peristiwa-peristiwa di tanah Jawa Barat yang kurang berkenan, masih belum maksimal, saya tentunya mengucapkan minta maaf, permohonan maaf atas kekurangan, dan tentunya akan terus kita sempurnakan. Saya akan memberi sanksi juga kepada Kabupaten Bogor. 13 November lalu, massa FPI yang menyambut kedatangan Rizik Syihab di Mega Bendung Bogor, Jawa Barat meresahkan masyarakat. Selain abai akan protokol kesehatan, kerumunan massa juga dikhawatirkan menjadi klaster baru penularan COVID-19. Kerumunan massa simpatisan pimpinan FPI Rizik Syihab menjadi pusaran yang menyeret sejumlah pejabat dan kepala daerah diperiksa polisi. Bahkan sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda dan Kapolres terkait kerumunan di wilayah mereka. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi kepala daerah pertama yang terseret pusaran kerumunan simpatisan Rizik Syihab. Anies diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kerumunan di acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizik Syihab di Petamburan 14 November lalu. Anies ditanyai 33 pertanyaan oleh penyidik. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Riza berhalangan hadir karena ada agenda Pemprov DKI Jakarta dan dijadwalkan kembali pada Senin mendatang. Bupati Bogor Ade Yasin dipanggil Polda Jawa Barat untuk dimintai klarifikasi berkaitan acara di Mega Bendung Bogor, Jawa Barat. Namun Ade tak dapat memenuhi panggilan polisi karena terkonfirmasi positif COVID-19. Sejak tiba di tanah air, kegiatan pimpinan FPI Rizik Syihab selalu mengundang kerumunan massa dalam jumlah besar. Selain abai dengan protokol kesehatan, jaga jarak, dan kenakan masker, kerumunan juga bisa menjadi klaster baru penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.